Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam kisah kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus, ada seorang tokoh yang sangat terkenal. Tetapi ia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kejahatannya, yaitu Raja Herodes. Tetapi kemudian kalau kita memperhatikan ketika Yesus mengalami penderitaan dan kesengsaraan, kita bertemu dengan tokoh yang juga bernama Herodes. Nah, apakah Herodes yang berkuasa waktu Yesus lahir dan yang berkuasa ketika Yesus mengalami penderitaan dan kematian adalah Herodes yang sama? Nah, kita akan melihat hal ini berdasarkan Injil Matius dan juga Injil Lukas. Kita akan lihat lebih dulu apa yang dikatakan di dalam Injil Matius. Sekarang kita bisa melihat di Matius bab 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari ayat ini jelas bahwa ketika Yesus lahir, Raja Herodes berkuasa. Nah, kemudian Herodes tidak bisa menerima lahirnya raja orang Yahudi. Sekarang kita lihat di bab 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, ini contoh kekejaman Raja Herodes. Ketika harus berhadapan dengan kekejaman Herodes dan keinginannya untuk membunuh kanak-kanak Yesus, malaikat Tuhan datang dan meminta Yusuf untuk membawa kanak-kanak Yesus bersama dengan ibunya mengungsi. Itu dikatakan di bab 2 ayat 13. Malaikat berkata begini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lalu Yusuf membawa Maria dan kanak-kanak Yesus ke Mesir, dan dikatakan di ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Jadi Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya di bab 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Lalu malaikat itu berkata begini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, Yusuf melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, di ayat-ayat ini tadi dikatakan Herodes mati, lalu Arkelaus menjadi raja menggantikan dia. Tapi
tolong diperhatikan, menjadi raja di Yudea. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat Matius bab 14. Di ayat 1 dikatakan begini: pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Nah, kemudian dikatakan begini, ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Jadi Herodes ini mengambil istri Filipus dan kemudian menjadikannya istrinya. Dia mengambil istri saudaranya lalu memperistrinya. Kemudian dikatakan bahwa Filipus ini adalah saudara dari Herodes. Di Lukas bab 23 ayat 6 dikatakan begini, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu, yaitu Yesus, seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Nah, kemudian di ayat 8 itu dikatakan Yesus sudah ada di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Kalau kita memperhatikan kisah hidup Yesus ketika Yesus masih kanak-kanak dan ketika Yesus sudah dewasa, ada Raja Herodes. Tetapi ketika Yesus sudah dewasa, Raja Herodes itu hanya disebut sebagai raja wilayah. Dan kemudian ketika Pilatus mengetahui bahwa Yesus berasal dari Galilea, Pilatus menyuruh supaya Yesus dibawa kepada Herodes karena Galilea adalah wilayah kekuasaan Herodes. Nah, kemudian bagaimana kita harus memahami semuanya ini? Kita perlu melihat hal yang sebenarnya bisa dipahami dengan cara sederhana. Herodes yang berkuasa waktu Yesus lahir itu seringkali disebut Herodes Agung. Dia adalah anak dari seorang yang berasal dari Idumea, wilayah di sebelah selatan Yudea. Dia anak Antipater, itu ayahnya, dan ayahnya memiliki kedekatan dengan penguasa Roma. Nah, karena kedekatan itulah Herodes diangkat menjadi penguasa di wilayah Palestina. Nah, kemudian tidak lama sesudah Yesus lahir, Herodes ini meninggal. Herodes Agung meninggal, dan kemudian wilayah kekuasaannya dibagi menjadi 4. 3 untuk anak laki-lakinya. Jadi dia punya 3 orang anak laki-laki yang kemudian menerima wilayah kekuasaan masing-masing. Lalu yang satu wilayah diserahkan kepada adiknya. Nah, kita perhatikan anak-anak dari Herodes Agung ini. Herodes yang namanya disebut ketika Yesus sudah dewasa, itu nama lengkapnya adalah Herodes Antipas. Nah, dia ini
memegang kuasa atas wilayah Galilea dan Perea. Karena itu dia disebut sebagai raja wilayah. Dia bukan raja yang berkuasa atas seluruh Palestina. Dia hanya berkuasa di wilayah Galilea. Nah, kemudian anaknya yang lain itu bernama Filipus. Nah, Filipus inilah yang istrinya diambil oleh Herodes Antipas. Tidak diceritakan apa-apa mengenai Filipus. Tapi dari sejarah kita mengetahui Filipus berkuasa di sebelah timur Sungai Yordan, atau lebih tepatnya di sebelah timur dari Danau Galilea. Lalu anaknya yang lain itu bernama Arkelaus. Nah, nama Arkelaus muncul ketika Yesus mau dibawa pulang ke Israel. Yusuf mendapat berita Herodes sudah mati, dan anaknya yang bernama Arkelaus menggantikan dia menjadi raja di Yudea. Nah, anak Herodes yang ini memang berkuasa atau mendapat bagian Samaria, Yudea, dan Idumea. Raja Arkelaus dikenal dengan kekejamannya. Dia kejam seperti ayahnya. Dan rupanya Yusuf memahami hal itu dan tidak mau membawa kanak-kanak Yesus masuk ke wilayah Yudea, kembali ke Bethlehem. Dia memilih untuk membawa Maria dan kanak-kanak Yesus ke wilayah Galilea, ke Nazaret. Nah, Raja Arkelaus ini dikenal sebagai orang yang kejam, kan? Orang-orang Yahudi protes mengenai hal ini, dan kemudian dia dicopot dari jabatannya sebagai raja. Lalu penguasa Romawi menempatkan seorang wakil kaisar, wakil penguasa Roma khusus untuk wilayah Yudea. Jadi wilayah Yudea sejak Arkelaus dipecat itu langsung di bawah kekuasaan Roma. Nah, wakilnya itu seringkali disebut wali negeri atau prokurator. Yang muncul di dalam Perjanjian Baru, wali negeri ini adalah Pontius Pilatus, yang punya kaitan erat dengan kisah sengsara dan kematian Yesus. Nah, ini saudara-saudara informasi yang perlu kita pahami ketika kita mendengar nama Herodes yang muncul ketika Yesus lahir, tapi juga muncul ketika Yesus mengalami penderitaan sampai dengan kematiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat membantu kita untuk lebih memahami firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab.